Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kapolsek Kraton, Ajun Komisaris Besar Polisi Israwiyah, yang kami hormati Bapak Ustadz Haji Lukman Hakim SAG MAG, yang kami hormati para perwira, rekan-rekan Polsek Kraton, Ketua Bayangkari Ranting Kraton, dan juga tamu undangan yang berbahagia. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya pada kesempatan pagi hari ini yang indah dan cerah ini, di hari Jumat, Jumat berkah, Jumat ceria, Jumat sehat. Biasanya kita kalau hari Jumat itu kan sehat karena kita berolahraga. Dan pada hari ini spesial kita mengadakan acara di Pendopo Polsek Kraton yang terkait dengan silaturahmi keluarga besar Polsek Kraton. Dan kebetulan hari ini spesial untuk Ibu Komandan kita, Ibu Ajun Komisaris Besar Polisi Israwiyah, yang tepat berulang tahun di hari ini dengan usia 58 tahun. Ya, selamat ulang tahun kepada Ibu Komandan kita. Dan juga selain itu kita juga akan mengikuti pengajian terkait dengan sebentar kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kita juga perlu siraman rohani supaya ketika Bapak Ibu yang melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan boleh mendapatkan berkat dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga diberikan kelancaran sampai pada kesudahannya. Kemudian untuk susunan pada pagi hari ini sudah terangkai. Yang pertama pembukaan, kemudian nanti ada sambutan ketua panitia, dilanjutkan pemotongan tumpeng dan tiup lilin, kemudian sambutan Ibu Kapolsek, penyerahan tali kasih, kemudian ada tausiah ataupun ceramah dari Bapak Ustadz, kemudian ramah tamah, dan diakhiri dengan penutup. Demikian rangkaian acara pada kesempatan pagi hari ini. Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak. Kita akan menutup kepala kita akan berdoa supaya acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa dimulai. Doa selesai. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Panitia kepada Ibtu Dr. Justinus Bowo Dwi Nugroho, Esos MSI MH. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Ibu kita, Bapak Polsek Kraton, Ibu Ajun Komisaris Besar Polisi Israwiyah, yang terhormat Pak Ustadz Haji Lukman Hakim SAG MAG, Ibu Ketua Ranting Ranting Bayangkari Polsek Kraton, para kanit, rekan-rekan perwira dan anggota sekalian Polsek Kraton yang saya hormati dan saya banggakan. Pagi hari ini kita bersyukur atas segala kebaikan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga hari ini kita semuanya anggota Polsek Kraton dalam keadaan yang sehat. Dan sampai hari ini dari data yang ada di Polsek Kraton, tidak ada anggota Polsek Kraton yang terkonfirmasi positif COVID-19. Ini satu rezeki yang luar biasa untuk kita Polsek Kraton yang secara kontinu siang malam kita melakukan prokes kepada masyarakat, memberikan penyampaian terkait COVID-19 ini. Tetapi kalau ternyata kita sendiri sakit adalah satu titik keberhasilan, dan hari ini keberhasilan Polsek Kraton tidak ada satu anggota pun yang terkonfirmasi positif COVID-19. Ini kehadiran yang luar biasa. Kemudian Ibu Kapolsek, Pak Ustadz yang kami hormati, hari ini adalah hari yang spesial untuk kami anggota Polsek Kraton, karena orang tua kami, ibu kami yang sudah kami rasakan tidak hanya seperti komandan, tetapi adalah sudah sebagai ibu kami, hari ini merayakan
merayakan ulang tahun yang ke-58. Memang saya baru 2 bulan di Polsek Kraton, tetapi saya secara pribadi merasakan bagaimana kepemimpinan satu leadership yang luar biasa dari Ibu yang sudah menginjak usia 58 tahun dan mendekati masa purna, tetapi semangatnya masih luar biasa. Ini tentu yang harus kemudian kita teladani, kita yang masih panjang masa dinasnya ini. Kita teladani bagaimana seorang ibu, tentunya seorang klien juga seorang ibu bagi keluarga di rumah, juga harus melayani anak-anak dan suami. Tetapi bagaimana ibu kita, Ibu Kapolsek, Bu Isro, setiap malam minggu, entah malam Senin, entah hari-hari apapun, dengan tanpa lelah memimpin kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan di area wilayah Polsek Kraton. Dan terbukti, alhamdulillah, sampai hari ini Polsek Kraton situasi aman terkendali, dan untuk DRC kita alhamdulillah juga 100%. 100%. Sebenarnya ini yang harus dipertahankan. Memang sebagai seorang pimpinan, seorang leader adalah selain oyak-oyak juga memberikan teladan, dan teladan itu telah ditunjukkan dan telah diberikan oleh ibu kita, Ibu Kapolsek. Tentu ini adalah satu teladan yang luar biasa, sehingga pada saat nantinya beliau memasuki masa purna, semangat itulah yang harus tetap kita jaga. Dan saya sampaikan kepada Ibu, kami seluruh anggota Polsek Kraton akan mendukung Ibu sampai Ibu nanti memasuki purna tugas sampai akhir bulan ini. Apa yang menjadi kebijakan Ibu, apa yang menjadi perintah Ibu, kami seluruh anggota Polsek Kraton akan siap melaksanakan tugas itu. Dan nantinya ketika Ibu purna, Ibu akan purna dengan satu kebanggaan yang luar biasa, karena purna di Polsek Kraton yang anggotanya solid sampai akhir Ibu memasuki masa purna tugas. Kemudian hari ini atau minggu depan kita akan memasuki bulan Ramadan, sehingga kemudian kemarin saya dan rekan-rekan perwira berpikir bagaimana sudah selain juga mengadakan ucapan syukur ulang tahun Ibu Kapolsek, tetapi kita juga mendapatkan siraman rohani. Karena tentunya untuk memasuki bulan Ramadan kita harus ada persiapan secara fisik, tetapi juga persiapan secara spiritual. Dan hari ini terima kasih Pak Ustadz, nanti kami dari keluarga besar Polsek Kraton memohon tausiah dari Pak Ustadz, sehingga kami nanti ketika memasuki bulan Ramadan dan nanti sampai selesainya bulan Ramadan, bulan yang ditunggu-tunggu oleh saudara-saudara kami umat Muslim, kami betul-betul nanti dapat melaksanakan ibadah ini dengan sangat baik, sehingga nanti pada saat hari kemenangan kami betul-betul merayakan kemenangan itu dengan luar biasa. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di kanan kiri nanti ada sedikit hidangan. Mohon maaf apabila panitia dalam menyiapkan ada kekurangan. Dengan segala kesederhanaan, terima kasih Ibu, juga sudah soto yang di pojok itu Ibu yang memberikan, terima kasih. Kemudian dari Ibu-Ibu Bayangkari, terima kasih juga. Kue ulang tahun untuk Ibu Kapolsek, terima kasih Ibu-Ibu Bayangkari. Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan Polsek Kraton yang telah mendukung acara ini. Saya selaku ketua panitia, apabila ada kekurangan dalam kegiatan ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian Ibu, demikian Pak Ustadz, demikian rekan-rekan sekalian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Acara selanjutnya adalah pemotongan tumpeng. Mohon izin kepada Ibu Kapolsek berkenan untuk memotong tumpengnya. Kemudian nanti akan diberikan kepada anggota Polsek Kraton yang paling senior. Mohon izin nanti kemudian Aris. Kemudian diserahkan juga kepada Bapak kita, Bapak Beni, beliau yang sudah purna tugas, yang saat ini sudah rawuh, nanti akan menerima tumpeng. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya. Yang satu mana? Mulia serta mulia, serta mulia. Potong tumpengnya, potong tumpengnya, potong tumpengnya, potong tumpengnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga.
juga bagi tumpangnya, bagi tumpangnya, bagi tumpangnya, bagi tumpangnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Ini di selamat sejahtera, sehat sentosa, dan potong kuenya akan diberikan kepada Ibu Ketua Ranting Bayangkari. Kemudian satu lagi Polwan Junior D3. Hanya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga, bagi kuenya sekarang juga. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari Ibu kita, Ibu Kapolsek. Mohon izin Ibu, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Yang terhormat Bapak Ustadz Bapak Lukmanul Hakim SAG MAG, yang saya hormati seluruh rekan-rekan, para kanit, panit, dan seluruh anggota Polsek Kraton yang saya cintai dan saya banggakan. Yang saya hormati Ketua Ranting Bayangkari beserta pengurus dan anggota. Yang saya hormati rekan-rekan kami yang sudah purna tugas ya. Saya susul Pak. Pak Beni, Pak Tugiman ya. Matur nuwun atas kehadirannya pada pagi hari ini. Alhamdulillah rabbil alamin, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan ini, pagi hari ini kita masih diberikan ya, kesempatan, berikan kenikmatan, nikmat sehat, nikmat sempat, tentunya nikmat selamat ya. Kemudian nikmat kesempatan sehingga Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini bisa berkumpul di pendopo keraton yang sangat megah dan kita cintai ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, tadi dari pembawa acara sudah disampaikan pada kesempatan pagi hari ini kita melaksanakan kegiatan ya, silaturahmi dengan keluarga besar keraton. Perlu Bapak Ibu sampaikan, saya sampaikan, tentunya saya salah dengan rekan-rekan Pak, saya kalah satu langkah ya. Saya kalah satu langkah dengan Pak Bowo itu tentunya sebagai pemerasa dan rekan-rekan semuanya ya. Saya tahu bahwa hari ini kebetulan alhamdulillah kita bersyukur ya, saya sampai hari ini diberikan umur ya ke 58 tahun. Tentunya kata Pak Ustadz ini ulang tahun itu dia nggak sekali Pak nih. Udah satu tahun aja Pak ya. Nah, tapi ini berkali-kali Pak. Tapi alhamdulillah saya merupakan suatu penghormatan pada kami ya, dan keluarga kami. Saya tidak bisa berkata apa-apa dengan rekan-rekan atas perhatian ya. Sudah sampaikan memang dimanapun saya bertugas Pak, saya tidak hanya di keraton saja, saya sudah bergabung dengan rekan-rekan. Saya bukan menganggap rekan-rekan itu sebagai anggota, sebagai teman, sebagai bagian dari keluarga Pak. Saya dari tugasnya di Jogja ini ya alhamdulillah mungkin termasuk langka nih Pak Bowo nih. Dari penempatan pertama sampai saya purna ini saya tetap di Polresta Yogyakarta ya, sehingga data atau CV saya itu belum pernah bergeser Pak Bowo ya. Baik sekolah perwira saya cuma transit 1 bulan, kemudian saya ditugaskan lagi di Polresta ya, sampai terakhir ya menjelang purna pun ya, saya diberikan amanah untuk menjaga wilayah keraton ini bersama rekan-rekan untuk kembali di Polsek Kraton. Dan saat saya masuk Jogja pertama kali ini Pak Lukman, saya juga tinggal di sini Pak. Jadi dulu asrama ini sekarang sudah
apa istilahnya terang ya Pak ya. Dulu orang warga masyarakat sini aja mau masuk takut Pak, karena memang suasana di sini memang ini dulu Pangeran Dalem ya, dalam Pangeran kemudian dibeli oleh kepolisian di tahun 52 kemudian 53 untuk wilayah atau untuk keraton ini sebagai SPN khusus pendidikan Intel di tahun 54. Kemudian berjalannya waktu SPN pindah untuk Surya Putran ini sebagai asrama Polwan, sehingga saya tahun 84 itu sudah masuk Jogja. Dulu di sini dikelilingi pohon besar-besar Pak, jadi orang mau masuk kesannya wah Surya Putran itu angker gitu karena memang sibuk. Nah sekarang sudah terang benderang, alhamdulillah sudah direnovasi kanan kiri, asramanya penuh sehingga keluarga di Surya Putran ini ya, termasuk Bu Santi ya tinggal di sini ya. Nah sekarang sudah lebih enak daripada yang dulu ya di wilayah ini Surya Putran ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tadi dari awal saya sampaikan untuk penugasan saya itu dari tahun 84 saya masuk Jogja, kemudian di tahun 2000 saya baru mengikuti pendidikan Capa, kemudian ditugaskan di Polresta ya, di personil di bagian sekretariat, kemudian di bagian Humas atau Binmas ya, Binmas kalau saya Binmas, kemudian terakhir masih sisa waktu ya, saya masuk di keraton ini Desember tanggal 6 ya, hingga akhir ini insya Allah mudah-mudahan Tuhan memberikan kami kesempatan sampai akhir. Kami tinggal menunggu waktu Pak, menghitung hari ya rekan-rekan ya, kita tinggal menghitung hari. Kemarin ada TR, tapi kan saya sudah ini masuk di TR ini ya Bu Santi ya, kita lihat kok belum ya. Jadi saya masih diberikan kesempatan untuk bergabung dengan rekan-rekan semua ya. Alhamdulillah dari awal saya masuk di sini, tadi sampaikan Pak Bowo, memang rekan-rekan semuanya luar biasa ya. Dari awal saya masuk saya tidak banyak punya tuntutan tugas dengan rekan-rekan, saya cuma mimpi, kita cuma mimpi 3 saja, kita bermimpi berandai-andai ya, wilayah yang kita jaga itu aman ya, kita diberikan amanah oleh negara, oleh pimpinan ya, untuk menjaga wilayah keraton ini ya, wilayah yang kita jaga aman tentunya. Tadi sampaikan Pak Bowo, alhamdulillah hingga detik ini kita masih diberikan wilayah kita tetap aman, kondusif. Kemudian yang berikutnya adalah di lingkungan kerja kita, rekan-rekan kita dalam melaksanakan tugas itu selalu kompak, solid, lingkungannya nyaman. Itu saja saya mimpi saya itu. Kemudian yang terakhir adalah tentunya apa menjadi program dari pimpinan kita, apa yang menjadi tugas kita laksanakan, kita bertanggungjawabkan semua yang diemban kita semua, tentunya dengan akhir pelaksanaan tugas dengan tuntas ya. Itu juga harapan kita dapat melaksanakan tugas selesai dengan tuntas. Ini alhamdulillah. Untuk wilayah keraton ini untuk tingkat kerawanannya pun juga tidak begitu tinggi, dan itu pun adalah semua hasil kinerja dari rekan-rekan semua, tanpa ada kerja keras dari rekan-rekan. Tentunya mungkin keamanan di lingkungan keraton ini tidak akan bisa maksimal. Kemudian yang selanjutnya tentunya saya dalam melaksanakan tugas khususnya di keraton ini masih banyak kekurangan, masih banyak harapan yang belum terwujud atau berhasil dengan maksimal ya. Untuk itu ya, namanya orang akan misalnya pernah tugas ataupun mungkin pindah tugas, hanya 3 kalimat saja. Yang pertama adalah ya ucapan terima kasih, yang kedua tentunya kita untuk mohon diri ya, yang ketiga adalah mohon doa restu kan gitu. Ini Pak Lopan gitu ya. Jadi dalam pelaksanaan tugas selama 1 tahun 4 bulan ya, tentunya saya menyadari masih banyak kekurangan, belum bisa maksimal. Nah, nantinya siapapun akan menggantikan diri dengan pimpinan yang baru, mari sama-sama kita lakukan dengan ya semua pekerjaan. Tadi saya sudah ngobrol-ngobrol sama Pak Bowo ini ya, Pak Bowo,
semua pekerjaan seberat apapun, saya niatkan kerja adalah bagian dari ibadah, sehingga kita niatkan ikhlas ibadah, seberat apapun akan menjadi ringan ya. Kalau kita gerundel ya, walaupun itu kita ringan, misalnya kita mau mengangkat kapuk itu kan ringan, tapi terasa berat. Itu ya pesan saya ya. Pekerjaan seberat apapun kita niatkan ya, dari awal kita niatkan dengan ikhlas ibadah, insya Allah ya, samping pekerjaan kita juga akan berkah ya, barokah, semua pekerjaan akan dilewati dengan lancar ya, itu. Kemudian tentunya saya banyak terima kasih juga pada seluruh keluarga besar Keraton ya, yang telah mendukung saya. Kita bersama-sama untuk melaksanakan mengemban amanah untuk menjaga wilayah Keraton ini hingga detik ini situasi masih tetap aman kondusif. Tentunya ini semua adalah berkat dari kinerja rekan-rekan semua ya, ada kepala, ada kaki atau organnya lain ya, mungkin salah satu tidak ada, pekerjaan tidak akan maksimal ya. Tentunya satu sama lain, seperti pohon itu ada akar, ada batang, ada buah, saling mengkait, termasuk diri kita sendiri ya, dari ujung kaki sampai ujung rambut ya, dari ujung kepala satu sama lain ya, kita struktur organisasinya ada K, ada W, anggota dan seterusnya ya. Salah satunya itu mungkin tidak ada ya, organisasi ini tidak akan maksimal. Itu mudah-mudahan di Keraton ini yang sudah baik, mari kita pertahanan, kita tingkatkan, ke depan akan lebih baik lagi ya, lebih baik lagi. Kemudian yang terakhir tentunya saya sampaikan tadi, yang terakhir saya mohon doa restunya dari rekan-rekan semua, walaupun saya tidak nantinya sudah purna ya, tapi saya tidak jauh dari Keraton ya Pak Dwi ya, tetap saya karena tinggalnya juga di Keraton, di belakang rumah ini Pak, kurang lebih ya setengah kilo ya. Saya tinggal di Musi kanan ya, jadi rekan-rekan sebagian sudah tahu. Kalau mungkin pas patroli, pas apa, silakan nanti mampir, ada apa kami dihubungi, kami siap ya. Saya nantinya kembali sebagai warga dari rekan-rekan semua. Tentunya kami juga akan membantu mungkin sekecil apapun, mungkin di lingkungan kalau kami ya, ada apa-apa kami akan selalu komunikasikan ya. Itu saja mungkin dari kami. Sekali lagi saya sangat berterima kasih. Saya tidak berusaha ya, membalas apapun dari semua apa yang disampaikan, yang diberikan kepada kami. Semua adalah nanti kami berharap hanya Tuhan lah ya, Allah SWT yang memberikan pahala kepada seluruh rekan-rekan atas semua kebaikan yang diberikan kepada kami. Dan kami selalu berdoa mudah-mudahan keluarga kita, keluarga besar Keraton kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan selalu sukses ya dalam meraih karir. Saya berdoa nantinya rekan-rekan di sini ya sampai akhir tugas pangkatnya lempeng semua ya. Kalau memang sudah waktunya Tuhan mengizinkan ya, insya Allah semua pasti akan mencapai ke sana. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Lagi kami mengatur banyak terima kasih. Tentunya banyak khilaf dan salah, baik saya pribadi, keluarga maupun dalam kedinasan. Tentunya rekan-rekan yang di sini ya, yang sering sekali banyak kena semprot oleh saya, terutama Pak Heru itu di belakang, itu mungkin paling ya terkesan dengan saya ya. Hampir tiap hari Pak Lokman, Pak Heru ini saya semprot ya. Mungkin ya di dalamnya oh iya betul itu Bu Isra itu yang ini, karena Pak Heru ini selaku penegak disiplin ya. Paling tidak saya sampaikan Pak Heru sampai sebagai penegak disiplin harus punya iger, paling tidak harus memberi contoh yang sebelum kita memang Pak itu resiko memang ya, sebelum kita memberikan atau menegur orang lain tentunya mengaca pada diri kita sendiri. Nah, makanya Pak Heru ini sesuai dengan fungsinya sebagai penegak disiplin tentunya akan lebih ya disiplin daripada yang lain. Nanti kalau Pak Heru tidak disiplin, negur anggotanya cuma diketawakan Pak. Jadi makanya Pak Heru hampir tiap hari mungkin telinganya sampai panas ini sama saya. Tapi mohon maaf ya Pak Heru ya. Nah, ya itu semua saya bukan ada niatan ya mungkin dalam lubuk hati saya benci atau tidak, semua karena saya seperti itu karena apa?
karena tanggung jawab yang diberikan tugas untuk mengemban amanah ini. Nah, saya biasa Pak setelah kita ngobrol-ngobrol selesai itu ya sudah Pak, selesai kan, sesaat itu saja. Sesaat itu saja. Saya kadang kurang kontrol kalau mungkin ini marah, mungkin berlebihan ya. Tapi semata-mata saya tidak ada sampai dalam untuk benci dan sebagainya, karena semata-mata untuk kebaikan kita semua. Ya, kalau memang salah saya luruskan, dan saya pun konsekuen. Kalau saya salah, kami sama teman-teman, kalau saya salah saya ditegur, saya diingatkan. Saya selalu menyampaikan seperti itu. Tidak semuanya mungkin Pak Ustadz juga setuju, namanya pimpinan tidak semuanya apa yang disampaikan betul ya Pak ya, gitu Pak. Nah, itu ya. Jadi nanti setelah ini mohon kepada Bapak Ustadz untuk memberikan pencerahan. Tinggal beberapa hari lagi kita sudah masuki bulan suci Ramadan ya. Jadi saya juga sama keluarga mengucapkan selamat nanti menjalankan ibadah puasa, dan kami sekeluarga juga mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan dengan sehat, selamat sampai akhir waktu yang telah ditetapkan. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tinggal sebentar. Mohon izin untuk acara selanjutnya adalah penyerahan tali kasih. Siraman rohani yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Lukman Hakim. Monggo Pak Ustadz, kami menyerahkan sepenuhnya waktu. Silakan diberikan siraman rohani supaya kami ini bermekar bertumbuh dalam rohani kami. Mohon izin, silakan Pak Ustadz untuk menyampaikan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Yang terhormat Kapolsek Kraton, Ibu Ajun Komisaris Besar Polisi Isrowiyah CH, calon haji, calon haja. Porsinya tahun berapa Ibu? Oh iya, sebenarnya 21 ini tindak haji ya, tapi karena pandemi. Begitu pula yang saya hormati para perwira, para pejabat dan anggota, para alumni purnawirawan, Bapak Ibu, termasuk bayangkarinya, semuanya saja yang hadir, rahimakumullah, yang mudah-mudahan kita semua ini selalu dimuliakan, dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah sehat. Biasanya ada pantunnya. Polsek Kraton anggotanya kompak, semangat dan akur. Ngarang lagi wae iki mau. Kalau Bapak Ibu semua sehat, ya syukur ya. Semua kompak dan akur di bawah Kapolsek Bu AKBP Isrowiyah. Di dalam kita bersyukur, mari kita ucapkan alhamdulillah. Masuk Bapak Ibu. Keploi. Alhamdulillahirabbil alamin, kita semua dalam keadaan sehat walafiat.
pagi hari ini sungguh acara yang luar biasa bagi saya, karena saya mendapat kehormatan untuk matur di hadapan Bu Kapolsek, pimpinan kita, senior kita, ibunda kita, teladan kita. Saya sering ketemu beliau, tapi ya baru sekarang kemudian jadi semakin akrab, karena beliau dulu waktu saya kepala KUA di kecamatan lain itu tim juri lomba siskamling biasanya. Nah itu sering ketemu dengan beliau. Alhamdulillah sekarang ketemu di sini dan bisa menyaksikan purna tugas beliau. Insya Allah tetap selalu sehat walafiat dan semakin bermanfaat di masyarakat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada satu kisah pada zaman Khalifah Umar bin Khattab yang mudah-mudahan bisa menginspirasi dan memotivasi kita. Kisah ini diabadikan oleh sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang namanya Abdullah bin Dinar. Suatu ketika dalam perjalanan Khalifah Umar bin Khattab dan Abdullah bin Dinar dari Madinah ke Mekah, kalau sekarang pakai bis itu jamaah haji atau umroh itu perjalanan daratnya kurang lebih 6 jam. Jalannya sudah bagus, sudah lebar ya. Ketika itu Khalifah Umar menempuh perjalanan dengan sahabat Abdullah bin Dinar. Naik apa saya kurang tahu karena saya waktu itu kebetulan tidak bisa menemani ya. Kemudian di tengah perjalanan, singkat cerita, beliau melihat seorang anak gembala yang sedang menggembalakan kambing yang sangat banyak. Rupanya Khalifah Umar ini tergelitik hatinya. Beliau ingin menguji si anak gembala itu. Menguji apa? Menguji kejujurannya. Perlu diketahui Bapak Ibu bahwa Khalifah Umar ini adalah orang yang seneng belusuan ketika itu. Wah, ketika itu beliau sudah seneng belusuan Bapak Ibu. Bahkan dengan berpakaian biasa, nggak pakai pakaian pejabat. Tujuannya apa? Untuk mengetahui keadaan rakyatnya yang sebenarnya. Pernah dengar cerita seorang ibu pemasak batu kan? Tengah malam ketika Khalifah Umar ini sedang belusuan, kok ada suara anak kecil yang menangis. Setelah didekati, ya dilihat dari luar, oh ternyata ibunya di dekatnya sambil mengaduk-aduk mangkuk ya yang dimasak, tapi kok suaranya klotek gitu. Penasaran ki masak opo kok klotek gitu. Didekati ternyata masak batu Bapak Ibu. Lah kok batu dimasak? Saya hanya ingin menghibur anak saya yang menangis kelaparan. Karena saya tidak punya bahan makanan, untuk menenangkan hatinya saya pura-pura masak. Yang saya masak ini batu. Wah, Khalifah Umar betapa sedih, betapa merasa bersalah, kok rakyatku ada yang seperti itu. Akhirnya dibawakan sendiri bahan makanan itu untuk si ibu itu Bapak Ibu, tanpa diketahui siapapun. Kalau waktu itu sudah ada media sosial Bapak Ibu, wah ini Khalifah Umar sudah viral Bapak Ibu ya. Tetapi beliau melakukan itu tanpa diketahui siapapun. Tetapi pada perjalanan bersama Abdullah bin Dinar ini, kebetulan beliau berjumpa dengan seorang anak gembala, didekati. Penasaran beliau seperti apa si anak ini. Rupanya dia seorang anak yang mohon maaf berkulit hitam, dan dia seorang budak. Ya, ketika itu masih ada orang yang berstatus budak, peninggalan dari zaman-zaman sebelumnya, zaman-zaman Romawi, yang ini berusaha dihilangkan oleh Islam dengan cara setiap ada dam misalnya, itu secara syar'i mereka bisa membebaskan budak.
didekati anak gembala itu Bapak Ibu, maka akhirnya terjadilah dialog. Kalau Pak Lukman menyusun dialognya secara bebas, kira-kira, nak, kambingmu banyak ya? Iya Tuan, tetapi ini bukan punya saya. Loh, punya siapa? Ini kepunyaan majikan saya. Ah, begini nak, aku mau beli kambingmu 1. Boleh ya? Si anak itu menjawab, ini bukan milik saya Tuan, saya tidak bisa menjualnya dan saya tidak boleh menjualnya. Begini, aku pengen sekali beli kambingmu ini 1 saja. Pokoknya uang kamu terima, kambing aku bawa, sudah aman semua. Aku nggak akan cerita ke majikanmu. Nggak ada orang lain di sini kecuali bapak ini, percaya saja. Ini Pak Abdullah bin Dinar nggak akan cerita ke siapa-siapa juga. Aman sudah. Nggak ada saksi, nggak ada CCTV. Udah terima saja uangnya, kambing aku bawa. Nanti kalau majikanmu tanya, kamu kan bisa jawab. Kambingnya hilang, kambingnya dimakan binatang buas. Beres, selesai urusan kan? Uang kamu bawa, masuk ke kantongmu, kambing aku bawa, sudah selesai. Khalifah Umar terus mendesak Bapak Ibu, ya, mendesak karena si anak ini juga kekeh. Khalifah Umar terus mendesak, boleh ya, boleh ya, boleh ya, dengan maksud untuk menguji kejujuran si anak gembala itu. Tapi apa yang terjadi? Ternyata si anak gembala tetap pada pendiriannya dan akhirnya dia mengatakan, fa'ainallah. Kalau begitu, maka di manakah Allah? Wah, Khalifah Umar terpukul Bapak Ibu. Iya, beliau ini kan seorang yang terkenal tegas, pemberani, dan disegani. Beliau terharu, begitu larutnya dalam keharuan. Seakan-akan kalimat anak gembala yang hanya sepotong, fa'ainallah, maka di manakah Allah? Kalau saya harus nggak jujur, kalau saya harus bohong, kalau saya harus mengatakan yang tidak sebenarnya, walaupun tidak ada siapa-siapa, Tuhan kira di manakah Allah? Apakah Allah tidak melihat kita? Pasti Allah melihat kita. Umar bin Khattab menitikkan air mata Bapak Ibu. Maka kemudian si anak ini dipeluk dengan penuh kasih sayang dan kebanggaan, sampai akhirnya diajak pulang ke rumah majikannya. Kemudian apa ditebus anak ini? Setelah ditebus kemudian dimerdekakan, maka dia menjadi orang merdeka. Dikatakan oleh Umar bin Khattab, kalimat fa'ainallah tadi nak telah memerdekakanmu di dunia ini, dan insya Allah nanti akan memerdekakanmu di akhirat dari siksa api neraka, dan akan memberikan kepadamu surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah karakter yang luar biasa yang belum tentu Luqman Hakim ini mampu ketika dihadapkan pada situasi yang menguntungkan sekaligus memungkinkan. Dan karakter seperti inilah karakter yang akan mengantarkan seseorang ke surga. Dan inilah yang dituju oleh puasa Ramadan kita nanti. Ya, salah satu tujuan Ramadan adalah membentuk diri kita, pribadi kita mempunyai karakter yang luar biasa. Karena apa? Karena hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditakuti, bukan siapa-siapa lagi, tetapi Allah. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah menasihati kita, kullu amal ibni Adam lahu illa shaum. Semua amal anak Adam, kita semua ini
pada hakikatnya adalah untuk dirinya sendiri, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah. Ini hadis qudsi Bapak Ibu, firman Allah yang disampaikan oleh Rasulullah. Fa innahu li, kata Allah, puasa itu untukku. Wa ana ajibihi, dan aku sendiri yang akan memberikan balasan pahalanya. Loh, mengapa hanya puasa yang disebut hanya untuk Allah? Karena hanya puasa ibadah yang pasti 100% untuk Allah. Loh, emang ibadah yang lain? Loh, bisa jadi bukan karena Allah. Bisa jadi Pak Lukman itu sholatnya yang untuk Allah hanya 40%. Yang 60% ya mergo pengen ditonton. Pak Kaji tenan kae. Kae wong kemenat tenan kae ya. Kae sregep kae. Ya. Itu teladan kita itu ya. Karena apa? Di dalam hati saya ada keinginan seperti itu. Jadi saya sholatnya tidak 100% untuk Allah, tapi yang sekian persen karena ada kepentingan-kepentingan lain di luar Allah. Karena pengen dipuji, karena nggak enak, karena sungkan, ya. Bisa jadi seseorang bersedekah tidak 100% karena Allah. Mungkinkah? Mungkin. Bisa jadi seseorang berangkat haji, berangkat umrah tidak 100% karena Allah. Bisa? Bisa. Bisa jadi seseorang berbuat baik bukan karena Allah, tetapi ada kepentingan yang lain. Tetapi puasa tidak, Bapak Ibu. Mengapa? Karena puasa ora iso dipamerke. Ya. Puasa kan tidak bisa kita perlihatkan kepada orang lain, tidak bisa ditangkap oleh kamera, tidak bisa difoto. Kalau saya memperlihatkan gambar orang yang sedang sholat, Bapak Ibu tahu ya, Bapak Ibu ini fotonya orang yang sedang sholat. Oh iya Pak, itu sedang bersedekap, itu sedang sholat. Bapak Ibu ini foto orang yang sedang haji, sedang umroh. Oh iya Pak, itu sepertinya foto itu di Arafah. Iya betul, bisa difoto. Tetapi kalau saya tunjukkan Bapak Ibu niki fotonya wong sing lagi poso lho, jenengan bingung, nggih napa Pak? Oh nggih niku ketoke kaya klunah-klunuh kaya keluwen ngoten ya. Iya belum tentu wong ora poso ketok klunah-klunuh wae ono jen pembawaane ngono kuwi kok ya. Tidak bisa, puasa tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa ditangkap oleh kamera, tidak bisa kita perlihatkan kepada orang lain. Maka Allah mengatakan fa innahu li, puasa itu pasti 100% untukku. Pun jenengan nek poso tenan nggih, pasti 100% untuk Allah. Pasti. Mbok ora ana sapa-sapa to. Kon ngombe sak seruput ora, poso kok. Walaupun nggak ada orang lain, nggak ada orang yang melihat. Umpamane arep merlokke jajan gampang no Bapak Ibu. Awake dhewe poso, ya. Arep merlokke jajan, rada metu sithik. Nah itu jajan, rapopo ra konangan ya ana wong dodol, nggak masalah. Orang melihatnya kita puasa, Pak Lukman kan mesti poso. Nah, kita do percaya tau gini kula poso. Edan bonek ra poso. Oh, malah diedan-edan nggih. Nah itu, wah kayak mesti poso. Padahal enggak misalnya, padahal enggak. Karena apa? Puasa itu tidak bisa dilihat, tidak bisa dipamerkan. Puasa itu pasti 100% untuk Allah. Padahal tidak bisa dilihat, nggak bisa kita pakai untuk pencitraan, nggak bisa kita pakai untuk membuat kita dipuji orang. Tetapi kita tetap puasa. Itulah hebatnya puasa. Maka puasa itu bisa membentuk karakter kita. Seperti halnya anak gembala tadi,
yang tetap pada pendiriannya, ya, untuk mempunyai komitmen dalam kejujuran. Karena apa? Karena hanya Allah yang menjadi tujuannya. Mengapa Bapak Ibu puasa di siang hari yang panas, ndek bengi kerinan ra iso sahur, terus wingenane bukane sithik, tetapi kok tetap puasa? Walaupun mau membatalkan bisa, walaupun nggak ada orang yang melihat. Apa? Fa'ainallah, Allah pasti melihatku. Kalau aku nggak berpuasa, maka di manakah Allah? Nggak mungkin aku bisa menghindar dari penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah karakter yang ingin dibentuk oleh Allah bagi kita di dalam bulan puasa. Maka kata Nabi, puasalah yang sungguh-sungguh, ya, karena puasa yang benar itu akan memberikan hasil yang benar juga. Tujuannya apa toh Allah itu menyuruh kita puasa? La'allakum tattaqun, agar kalian semua ini menjadi orang yang bertakwa. Loh, kok jadi orang yang bertakwa itu kenapa? Ya karena orang yang bertakwa itu pasti di dunianya selamat, bahagia, ya, disegani orang, dianya merasa tenang, merasa bahagia. Seberapapun yang kita dapat, kita peroleh dari kesenangan di dunia ini, tetapi kalau kita dapatkan dengan cara-cara yang melanggar hukum Tuhan, pasti ada perasaan tidak enak di dalam diri kita. Karena apa? Karena Tuhan memberikan karunia hati nurani di sini, memberikan karunia hati nurani kepada kita. Iki ra bener loh jane ra bener, ini kita tahu kok. Jenengan rasa buka Qur'ane surat apa ayat piro, rasa ngerti hadisnya apa ya, panjenengan sudah dianugerahi oleh Allah di sini yang namanya hati nurani. Hati nurani itu tidak akan pernah ingkar janji. Dia akan mengatakan apa yang sebenarnya. Kalau benar, kita pun akan mengakui kalau itu benar. Kalau enggak benar, kita pun akan mengakui kalau itu enggak benar. Walaupun kita ngomongnya bisa dengan sejuta narasi. Ya, tetapi orang yang mempunyai karakter komitmen, dia akan berpegang teguh kepada komitmennya. La'allakum tattaqun, di akhirat nanti orang yang bertakwa juga akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah niku ora akhirat Pak, rung karuan, jenengan pun ngerti napa? Ya durung, aku ya durung pengalaman tekan kono. Ya bisa jadi diayal to Bapak Ibu. Awake dhewe ngopo to dadak poso barang ribet amat. Ora poso men. Ya, golek gawean. Gini sing ora poso kae ya ora apa-apa. Ya do sugih, ya do sehat, ya do slamet. Kok dadak awake dhewe kurang gawean ki ngopo? Ya. Ya itu ya terserah ya Bapak Ibu, ya boleh-boleh saja ya. Orang punya pandangan seperti itu. Wong Allah saja juga nyekar awake dhewe kok. Wis kono sakarepmu, terserah. Ya la ikraha fiddin, ora tidak ada paksaan kok dalam agama. Neng Islam itu enggak ada paksaan kok. Kamu harus beriman bertawakal, enggak, sakarepmu, terserah. Ya, begitu kita disekar, tapi Allah menunjukkan manusia itu tahap-tahapannya seperti ini, seperti ini, seperti ini loh. Sok kita kan akhirat. Akhirat ki ana swarga, ana neraka. Kowe ora percaya sakarepmu, wong ya kabeh ora ngerti. Semua taunya dari firman Allah. Dan percaya piye imano? Berimanlah, bertakwalah, maka hati dan pikiranmu akan sampai ke sana. Ning nek ajeng ngangge logika rak saged Bapak Ibu. Awake dhewe rak sudah mengalami beberapa alam to nggih. Katanya kita sudah mengalami alam ruh, wis tahu. Kelingan mboten? Ra kelingan. Kita sudah pernah berada di alam rahim. Kelingan mboten? Enggak ingat. Padahal lagi 58 tahun kepungkur. Wis ra kelingan. Dulu yang di dalam rahim seperti apa? Padahal baru 3
30 tahun yang lalu, padahal baru 5 tahun yang lalu. Wis ra kelingan. Tetapi Bapak Ibu yakin ada alam rahim? Yakin. Bapak Ibu melihat dengan mata kepala sendiri ada wanita yang hamil, di dalamnya ada janin calon manusia yang nanti akan lahir ke dunia, tetapi saat ini dia sedang ada di alam rahim. Bayi yang ada di alam rahim itu Bapak Ibu butuh mata enggak? Mboten. Butuh tangan enggak? Tidak. Butuh kaki enggak? Mboten. Mengapa? Karena di alam rahim nggak diperlukan itu. Yang dibutuhkan bayi apa? Napa niku? Usus niku lho, ari-ari, plasenta. Itu satu-satunya kebahagiaan dia karena disitulah sumber oksigen dan makanan. Maka kalau bayi di dalam kandungan itu sudah punya nafsu, ya Allah saya nggak usah dikasih tangan, saya nggak usah dikasih kaki, saya nggak usah dikasih mata, ya Allah nggak kepake itu di sini. Ngaten toh Bapak Ibu? Karena nggak kepake. Ya. Saya nggak usah dikasih. Si bayi mengatakan saya nggak usah dikasih. Kalau mau ngasih saya kesenangan, kasih saja saya tali pusar, tali plasenta yang banyak. Karena itulah yang menjadi sumber makanan sekaligus kebahagiaan saya. Tetapi setelah lahir ke dunia, ternyata kaki, tangan, mata tadi diperlukan toh Bapak Ibu. Nah, umpamane biyen dungane si jabang bayi ning jero kandungan dikabulke karo Gusti Allah. Kula mboten usah dikei tangan, rasa dikei sikil, rasa dikei mripat. Pojur to nggih. Nah, begitu juga kita Bapak Ibu, kita sekarang di dunia ini awake dhewe ora ngerti. Sholat ki nggo apa to? Ya, poso ki nggo apa to? Ya, paling awake dhewe ya ben dadi wong apik. Ha gene kok ora apik, ngoten nggih. Iso-iso dia nggo apa to? Poso nggo apa, sholat nggo apa, haji nggo apa, zakat nggo apa, sedekah nggo apa? Ana apa buktine ya? Ya, paling nek ana sing jelaske ya iso dieyel ya. Tetapi dengan keimanan kita yakin sok nek neng akhirat yang namanya puasa kita, sholat kita, zakat kita, sedekah kita itu kanggo Bapak Ibu. Neng kono mengko kanggo ning awake dhewe saiki ora ngerti gunane apa. Sama seperti bayi tadi ketika di kandungan dia belum tahu gunane apa to tangan, sikil, mripat, wong ora kanggo kok. Wong di dalam kandungan aku cuman kemana-mana ikut rahim ibu kok. Ya, karena dia belum tahu. Bahasan wis ganti alam, oh kanggo jebul. Tujuane aku mbiyen rusi don njaluk rasa dikei sikil ya. Nah, kita di dunia belum tahu sholat dan sebagainya nggo apa, poso nggo apa. Tapi ternyata besok di akhirat kepake. Karena apa? Karena amal-amal kita itu nanti dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapapun yang berbuat baik walaupun sedikit sekali mung kaya sak titik ing debu, Allah melihatnya dan pasti akan memberikan balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapapun yang berbuat kejahatan walaupun kecil sekali, seperti halnya sebutir debu, pasti Allah melihatnya dan pasti Allah nanti akan memberikan balasannya. Yang seperti itu bisa diresapi oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa, yang itu nanti akan dicapai dengan puasa kita. Semoga semua sehat selalu. Saudara-saudaraku muslim dan muslimah yang berkewajiban menjalani puasa, mari kita jalankan puasa dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita. Allahumma amin. Sekali lagi kita doakan ibunda kita sehat selalu, selamat memasuki purna tugas, dan para anggota seperti tadi pesan ibunda Bu Kapolsek,
semua tetap bersemangat ya, penuh pengabdian untuk bangsa dan negara dan untuk masyarakat tercinta. Sukses selalu semuanya. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wahdina li sholihil a'mali wal akhlaq. Allahumma ya Allah, limpahkanlah kepada kami semua yang hadir ini dan anggota Polsek Kraton keseluruhan beserta keluarganya rahmat, nikmat dan berkah-Mu ya Allah. Berikan kepada kami umur yang panjang, yang barokah, yang bermanfaat, kesehatan lahir dan batin yang barokah, rizki yang banyak berkah halalan thayyibah, hidup kami yang bahagia di dunia ini sampai di akhirat nanti ya Allah. Berikanlah kepada kami limpahan nikmat dan berkah-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, kami panjatkan doa kehadirat-Mu. Semoga pimpinan kami, ibunda kami, Ibu Kapolsek kami, AKBP Israwiyah yang akan memasuki purna tugas, Engkau terima semua amal kebaikannya selama masa pengabdiannya ya Allah, dan terus limpahkanlah barokah kepada beliau, anugerahkan kesehatan dan agar beliau lebih banyak bermanfaat di dalam masyarakat ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf segala kekurangan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.